Perkenalkan, nama saya Tania Dara Dwinda dengan NIM 2542033 dari kelas PGS 21. Di sini saya akan membuat video terkait dengan simulasi mengajar menggunakan media Human Respiratory System atau sistem pernapasan pada manusia. Fase C, kelas 5 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Baik, iya. Oh, dia kenapa itu kurang baik? Iya, nggak apa-apa. Hari ini kita harus tetap semangat. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa di depan? Oh, Nak Ren, boleh silakan. Kita berdoa dulu, teman-teman yang lain. Kita berdoa ya. Silakan Nak Ren. Baik, terima kasih untuk Nak Ren. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, di sini Ibu mau memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Ibu mau ngecek kehadiran. Ada yang nggak masuk? Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, untuk Rain. Lalu Michelle. Stephanie. Baik, semuanya hadir ya anak-anak. Nah, selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang udah lihat ini medianya di depan? Ya, tapi nanti ya, kita mau belajar medianya nanti ya. Sekarang Ibu mau tanya nih. Ada yang tahu nggak kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Oh, dia bilang ini lagi jogging. Terus ada gambar apa lagi ya? Lari, ada yang bilang lari. Olahraga, ya semuanya jawabannya betul ya anak-anak. Jadi di sini ada gambarnya mereka lagi olahraga. Nah, kira-kira dari gambar ini tindakannya good atau bad? Good. Berarti kalau good artinya tindakannya apa? Baik. Selanjutnya kalau gambar yang ini, ada yang tahu ini gambar apa? Asap, iya ada banyak asap ya. Terus ada banyak sampah juga ya. Iya. Nah ini adalah gambar, iya bapak-bapak lagi bakar sampah. Jadi banyak asapnya. Terus itu banyak juga sampah-sampahnya. Kira-kira ini bad atau good ya? Bad. Ya, jadi ini adalah tindakan yang tidak baik. Baik, selain itu Ibu punya lagi nih. Di sini ada satu gambar. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak ya kalau kita menghirup asap bakaran kayak tadi, asap bakar sampah kayak tadi, kira-kira gimana ya dengan paru-paru kita? Ada yang tahu? Nah, di sini Ibu sudah nyiapin gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Gambar sampah, Bu. Iya, ini ada banyak sampah ya. Oh, asap ya. Lihat itu. Itu asapnya hitam-hitam semua. Tuh. Nah, berarti ini sangat tidak baik ya tindakannya. Terus gimana ya kalau kita menghirup asap ini, paru-paru kita jadi gimana ya? Iya, jadi paru-paru kita jadi kotor. Betul sekali Michelle. Nah, jadi kalau kita banyak menghirup asap bakaran sampah kayak gini, paru-paru kita jadi kotor. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang Human Respiratory System atau kita sebut sebagai sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini juga Ibu sudah menyiapkan media yang akan kita gunakan. Udah nggak siap semua mau pakai medianya? Iya, udah nggak sabar ya mau pakai medianya. Oke, nah sebelum itu Ibu mau sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa ya? Nah, jadi anak-anak, setelah anak-anak
menonton video pembelajaran, nah anak-anak bisa menulis atau mencatat hal-hal penting apa yang ada di dalam video. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah anak-anak menggunakan media ini atau alat peraga ini, anak-anak bisa menjawab dari kasus-kasus atau pertanyaan yang ada pada media tersebut. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang ketiga, di mana setelah anak-anak menggunakan media menjawab pertanyaan atau stimulasi, anak-anak bisa merefleksikan kira-kira apa yang udah aku pelajarin hari ini, kira-kira aku bisa apa enggak ya. Nah, baik anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, dan kita harus tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Baik, di sini Ibu sudah menyiapkan video. Mari kita tayangkan videonya bersama-sama. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok, terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan parut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk berangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Anak-anak, ada yang mencatat nggak tadi hal-hal penting apa sih yang ada di dalam video? Tentang sistem pernapasan, Bu. Iya, tentang sistem pernapasan. Terus apa lagi? Organ. Iya, jadi anak-anak di dalam sistem pernapasan kita itu ada organ-organnya.
Nah, ada yang masih ingat gak atau ada yang mencatat kira-kira di video tadi itu organnya apa saja ya? Rongga hidung, iya. Nah, anak-anak bisa lihat juga di sini. Nah, di sini itu ada rongga hidung ya. Jadi di awal itu adalah rongga hidung. Lalu ada apa lagi? Ada faring, Bu. Iya, ada faring. Ada laring. Ada apa lagi? Trakea. Alveolus, iya, alveolus. Nih yang kecil ini ada alveolus. Apa lagi? Bronkus, Bu, iya, ada bronkus, ada bronchiolus. Oke. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi untuk sistem pernapasan kita itu punya organ-organnya. Terus tadi video juga disampaikan bahwa kita itu menghirup oksigen atau O2, kita menghirup oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi kita ada menghirup dan menghembuskan nafas. Kalau menghirup artinya paru-paru kita mengembang. Terus kalau kita menghembuskan nafas, paru-paru kita artinya mengempis. Coba kita bernapas sama-sama. Hirup nafas, hirup oksigennya, keluarkan. Nah, jadi kalau kita menghirup tadi paru-parunya mengembang. Terus kalau misalnya kita menghembuskan napas, paru-parunya mengempis. Baik, anak-anak. Nah, selanjutnya adalah kita akan membentuk kelompok. Nah, boleh. Jadi kelompoknya ada 4 orang ya. Ibu bagi dulu. Jadi 2 di depan, 2 belakangnya. Boleh diputar kursinya. Sama juga 2 di depan, 2 di belakang. Jadi depan belakang ya kelompoknya. Sama ini juga, sebelah sini juga. Nah, jadi ibu akan membagi, ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Jadi kita ada 6 kelompok. Baik, selanjutnya di sini ibu sudah menyiapkan. Lembar. Lembar apa ya? Nah, ini adalah lembar cara penggunaan media. Nah, di sini kan ada media yang sudah ibu siapkan. Terus pasti anak-anak bingung, Bu, itu gimana sih pakai medianya? Terus itu apa, Bu? Ini apa? Nah, anak-anak, makanya di sini ibu sudah menyiapkan cara penggunaan medianya. Jadi sebelum anak-anak menggunakan medianya, boleh anak-anak baca terlebih dahulu prosedur atau cara penggunaan dari media ini. Di depan juga ibu sudah menyiapkan petunjuk atau cara penggunaannya. Nah, ibu akan membagi satu kelompok akan mendapatkan 1 lembar cara penggunaan atau 1 lembar prosedur ini ya. Nanti kalian boleh baca bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing. Boleh salah satu perwakilan maju ke depan untuk mengambil lembarnya. Baik. Udah dapat semua anak-anak? Nah, ibu beri waktu 5 menit untuk kalian membaca prosedurnya dan memahami prosedur atau cara penggunaan medianya ya. Baik anak-anak, udah pada membaca? Udah bisa paham kira-kira gimana cara menggunakan media ini? Nah, selanjutnya ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk menyentuh, memegang, melihat lebih dekat lagi media ini. Nah, boleh mungkin untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ya, jadi dua kelompok ya untuk melihatnya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 4. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok 5 dan kelompok 6. Boleh untuk kelompok 1 dan kelompok 2, boleh maju ke depan semuanya. Boleh melihat kira-kira ini bentuk medianya gimana, terus ini apa ya? Ada yang mau mencoba? Ya, jadi ini adalah paru-paru. Simulasi dari paru-paru kita. Jadi seperti tadi kita menghirup napas. Berarti oksigennya masuk. Berarti paru-paru atau balonnya akan mengembang. Terus kalau kita mengeluarkan atau menghembuskan nafas, artinya oksigennya atau karbon dioksidanya itu keluar. Berarti balonnya akan mengempis.
Sudah tadi dibacakan prosedur atau cara pengerjaannya atau terkait dengan medianya bahwa kotak merah itu artinya adalah paru-paru. Baik, benar. Kotak hitam paru-paru kotor. Iya, betul. Nah, jadi ini adalah di situ juga ada kasusnya ya. Nah, anak-anak semuanya tadi sudah melihat medianya, sudah memegang, bahkan sudah mencoba, bahkan sudah tahu nih kira-kira apa aja sih yang ada di dalam media ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan medianya. Nah, jadi anak-anak di sini Ibu sudah menyiapkan. Di sini ada kasus dan pertanyaannya. Boleh setiap kelompok untuk maju ke depan dan mengambil kasus dan pertanyaannya. Nah, baik anak-anak, jadi di sini itu ada warna-warnanya ya, setiap kasus dan pertanyaannya. Nah, kalian mengambil warnanya sesuai. Jadi jika kasusnya berwarna ungu, maka pertanyaannya juga warna ungu. Misalnya di sini. Baik, di sini kelompok 1 itu mengambil kasus berwarna ungu. Kita baca dulu kasusnya. Saat bernapas, udara masuk melalui beberapa organ. Itu kasusnya. Lalu pertanyaannya yang pertama. Urutan sistem pernapasan yang benar bagaimana? Boleh untuk kelompok 1 menjawab pertanyaannya. Jadi urutannya itu sistem pernapasan yang bagaimana ya? Ya, berarti udara masuk melalui rongga hidung dulu, lalu menuju ke apa ini anak-anak? Faring, betul. Setelah faring lalu ada laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang terjadi jika hidung tidak berfungsi dengan baik? Apa yang terjadi? Oh, kelompok 1 menjawab tidak bisa bernapas dengan baik, Bu. Iya, jadi kalau hidung ini tidak berfungsi dengan baik, maka kita tidak bisa bernafas dengan baik juga. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk kembali. Selanjutnya, kita juga akan menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sini. Jadi di sini itu ada beberapa kasus. Nih, di sini ada beberapa kasus. Nah, jadi kasus ini akan kalian selesaikan. Menyelesaikannya gimana, Bu? Sesuai dengan cara penggunaannya tadi, bahwa kalian harus memasukkannya antara yang red atau black. Tadi ada yang masih ingat nggak di cara pengerjaan di kertas atau di lembar cara penggunaannya tadi, kira-kira kalau red itu baik atau buruk ya? Baik, jadi paru-paru bersih. Kalau black, paru-paru kotor. Betul. Baik, kita akan satu persatu untuk maju ke depan. Untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1 terlebih dahulu, silakan maju kelompok 1. Silakan satu orang mengambil satu dan memasukkannya ke dalam kotaknya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Lanjut untuk kelompok 2. Dan terakhir untuk kelompok 6. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih. Kira-kira apa ya yang sudah dimasukkan oleh anak-anak di dalam kotak ini? Untuk kasus pertama, Andi bermain di dekat orang yang merokok. Tadi kasusnya dimasukin ke dalam kotak berwarna hitam, artinya paru-parunya kotor. Benar nggak anak-anak? Benar. Selanjutnya, Siti memakai masker saat berjalan di jalan yang berdebu. Jadi waktu di jalan yang berdebu, Siti itu menggunakan masker. Nah, berarti paru-parunya bisa jadi bersih. Ya, betul ya anak-anak. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak di sini Ibu juga sudah menyiapkan. Itu adalah LKPD atau lembar kerja untuk kalian. Untuk per kelompok ya, boleh satu perwakilan kelompok maju ke depan. Nah, di sini kalian mengisi di dalam lembar sini saja ya. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya pengerjaannya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai boleh kita dikumpulkan. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak.
masih tetap duduk di dalam kelompok. Di sini Ibu sudah menyiapkan lembar refleksi seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa kalian akan merefleksikan apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Kira-kira apa sih yang sudah saya pelajari hari ini? Kira-kira saya memahaminya apa enggak ya? Kira-kira gimana ya kelompok saya? Apakah bekerja sama dengan baik atau tidak? Nah, di sini adalah lembar kerja pribadi individu. Jadi kalian menjawabnya secara individu. Boleh salah satu untuk membagikan ke temannya? Nah, terima kasih ya. Baik, anak-anak silakan mengerjakan tugas refleksinya. Ibu beri waktu selama 5 menit saja, karena juga tidak banyak ya soal-soalnya, pertanyaannya. Silakan, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai semua refleksinya? Baik, kalau sudah selesai semuanya, boleh untuk setiap perwakilan kelompok untuk mengumpulkan kertasnya, lembar refleksinya, lalu dibawa ke depan, beri ke Ibu. Nah, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, baik kelompok 5, terima kasih. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang sudah kita pelajarin hari ini ya? Iya, jadi kita menghirup oksigen atau menghirup O2. Nah, menghirupnya lewat apa? Lewat rongga hidung. Kita hirup, kalau kita hirup artinya paru-paru kita mengembang. Lalu selanjutnya adalah menghembuskan nafas. Nah, menghembuskan nafas itu artinya paru-parunya akan mengempis. Menghembuskan nafas artinya kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tadi juga kita sudah belajar terkait dengan organ-organ yang ada di dalam sistem pernapasan kita, dan juga tadi di dalam media kita. Dari rongga hidung, lalu ada faring, ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Baik anak-anak, jadi anak-anak sudah paham ya terkait dengan sistem pernapasan kita. Nah anak-anak, kalau misalnya Pak Didik sering membakar sampah di halaman rumahnya, kira-kira itu hal baik atau tidak? Tidak. Kenapa ya? Oh, paru-parunya bisa kotor. Baik, pintar sekali Michael. Tepuk tangan untuk Michael. Iya anak-anak, jadi misalnya Sela menggunakan masker saat berkendara di jalan yang berdebu. Kira-kira apa itu? Paru-paru bersih. Baik, tepuk tangan kita semua. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini, dan terima kasih juga untuk semangat kalian dalam pembelajaran kita hari ini, dan tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, baik anak-anak, boleh kita rapikan terlebih dahulu kursinya, kita kembalikan, buku-bukunya, penanya boleh dirapikan dulu, dimasukkan ke dalam tas sebelum kita mau doa pulang. Boleh, silakan. Ibu beri waktu 2 menit saja. Baik, sudah rapi semua, sudah duduk semuanya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan doa penutup terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin doa di depan? Niana, boleh Niana, silakan maju ke depan. Ya, teman-teman yang lain kita berdoa dulu ya. Boleh mengambil sikap berdoa yang baik. Baik, terima kasih untuk Niana. Boleh duduk kembali. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini, dan terima kasih sudah bekerja sama, sudah mengerjakan kasus menggunakan media dengan sangat baik dan sangat mengerti. Terima kasih juga untuk kontribusi anak-anak semuanya dan aktifnya partisipasinya kalian pada pembelajaran kita hari ini terkait dengan apa anak-anak? Sistem pernapasan pada manusia. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Sekian simulasi saya pada hari ini. Terima kasih.